Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video yang ke-21 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah Kalkulus Elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dan turunan fungsi hiperbolik yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan materinya. Adapun materi yang akan kita bahas adalah fungsi hiperbolik dan turunan fungsi hiperbolik. Yang pertama kita perhatikan, fungsi hiperbolik adalah salah satu fungsi hasil kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial. Adapun bentuk atau rumus fungsi hiperbolik dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Y sama dengan sin X. Ini mirip dengan fungsi trigonometri, akan tetapi dalam fungsi trigonometri tidak terdapat huruf A, sedangkan pada fungsi hiperbolik ini terdapat huruf H. Sedangkan cara bacanya sama dengan fungsi trigonometri. Jadi ini bisa kita baca Y sama dengan sin X itu sama dengan Y pangkat X kurang Y pangkat min X per 2. Selanjutnya untuk fungsi Y sama dengan cos X itu sama dengan Y pangkat X tambah Y pangkat min X per 2. Untuk fungsi Y sama dengan tan X itu sama dengan Y pangkat X kurang Y pangkat min X per Y pangkat X tambah Y pangkat min X. Selanjutnya kita perhatikan fungsi Y sama dengan cosecant X, yaitu 2 per Y pangkat X kurang Y pangkat min X, dengan syarat X-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yaitu Y sama dengan secant X sama dengan 2 per Y pangkat X tambah Y pangkat min X. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan kotangen X sama dengan Y pangkat X tambah Y pangkat min X per Y pangkat X kurang Y pangkat min X, dengan syarat X tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa yang pertama untuk rumus Y sama dengan tan X sama dengan Y pangkat X kurang Y pangkat min X per Y pangkat X tambah Y pangkat min X. Ini kita dapatkan dari pembagian antara fungsi sin X per cos X. Atau Y pangkat X kurang Y pangkat min X per 2 kita bagi dengan Y pangkat X tambah Y pangkat min X per 2. Sehingga kita dapatkan Y pangkat X kurang Y pangkat min X per Y pangkat X tambah Y pangkat min X. Sedangkan duanya ini saling membagi, hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan bentuk tan X itu sama dengan Y pangkat X kurang Y pangkat min X per Y pangkat X tambah Y pangkat min X. Selanjutnya kita perhatikan untuk fungsi Y sama dengan cosecant X sama dengan 2 per Y pangkat X kurang Y pangkat min X. Ini kita dapatkan dari kebalikan fungsi sin X. Sehingga kita dapatkan 2 per Y pangkat X kurang Y pangkat min X. Selanjutnya untuk fungsi Y sama dengan secant X, ini merupakan kebalikan dari fungsi cos X. Sehingga kita dapatkan secant X menjadi 2 per Y pangkat X tambah Y pangkat min X. Selanjutnya yang terakhir Y sama dengan kotangen X, ini kita dapatkan dari perbandingan cos X per sin X. Atau Y pangkat X tambah Y pangkat min X per 2 kita bagi dengan Y pangkat X kurang Y pangkat min X per 2. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat X tambah Y pangkat min X per Y pangkat X kurang Y pangkat min X. Atau dari fungsi Y sama dengan tan X. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tan X ini sama dengan 1 per kotangen X. Sehingga kita dapatkan 1 bagi Y pangkat X kurang Y pangkat min X per Y pangkat X tambah Y pangkat min X adalah Y pangkat X tambah Y pangkat min X per Y pangkat X kurang Y pangkat min X. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami bentuk atau rumus dari fungsi hiperbolik. Selanjutnya dapat kita perhatikan bahwa formula atau sifat dari fungsi hiperbolik yang pertama sin X itu sama dengan 1 per cosecant X. Ini mirip dengan fungsi trigonometri di mana sin X sama dengan 1 per cosecant X. Yang berikutnya cos X itu sama dengan 1 per secant X. Ini juga sama dengan fungsi trigonometri. Yang berikutnya tan X itu sama dengan 1 per kotangen X itu sama dengan sin X per cos X. Sehingga di sini dapat kita tulis bahwa
kotangen X itu sama dengan cos X per sin X. Yang berikutnya kita perhatikan turunan dari fungsi hiperbolik. Adapun turunan fungsi hiperbolik yang pertama adalah jika Y sama dengan sin X, maka dx-nya sama dengan cos X. Ini sama dengan fungsi trigonometri untuk fungsi Y sama dengan sin X. Maka turunannya adalah cos X. Yang berikutnya jika Y sama dengan cos X, maka dx-nya sama dengan sin X. Ini berbeda dengan fungsi trigonometri. Di mana dalam fungsi trigonometri, turunan dari Y sama dengan cos X itu adalah min sin X. Yang berikutnya, jika Y sama dengan tan X, maka dx sama dengan secant kuadrat X. Ini mirip dengan fungsi trigonometri. Dan yang keempat adalah jika Y sama dengan kotangen X, maka dx sama dengan negatif cosecant kuadrat X dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang berikutnya kita perhatikan, jika Y sama dengan secant X, maka dx-nya sama dengan negatif tan X kali secant X. Dan yang terakhir adalah jika Y sama dengan cosecant X, maka dx sama dengan negatif kotangen X kali cosecant X dengan syarat X tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya beri catatan bahwa rumus pada fungsi trigonometri sebagian berlaku untuk fungsi hiperbolik. Seperti untuk rumus identitas trigonometri ini juga berlaku untuk fungsi hiperbolik. Kemudian untuk rumus sudut rangkap ini juga berlaku untuk fungsi hiperbolik, kecuali untuk nilai dari cos 2x. Selanjutnya dalam fungsi hiperbolik juga berlaku rumus penjumlahan dan pengurangan sudut seperti pada fungsi trigonometri. Kemudian juga berlaku rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri. Dan ada beberapa rumus yang lain yang berlaku dalam fungsi trigonometri dan juga berlaku pada fungsi hiperbolik. Mudah-mudahan dengan adanya rumus-rumus trigonometri ini dapat membantu kita dalam menjawab soal turunan fungsi hiperbolik. Selanjutnya untuk memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi hiperbolik, kita perhatikan contoh soal 1 berikut. Adapun soalnya adalah buktikan bahwa turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2 sin X adalah dx sama dengan 2 cos X. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Diketahui bahwa fungsi sin X itu sama dengan I pangkat X kurang I pangkat min X per 2. Sehingga fungsi Y sama dengan 2 sin X dapat kita tulis menjadi Y sama dengan 2 kali sin X. Dengan sin X-nya adalah I pangkat X kurang I pangkat min X per 2. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya adalah I pangkat X kurang I pangkat min X. Selanjutnya, fungsi Y ini kita turunkan terhadap X, maka kita dapatkan bahwa dx sama dengan I pangkat X tambah I pangkat min X. Karena turunan dari I pangkat X adalah I pangkat X, sedangkan turunan dari I pangkat min X adalah min I pangkat min X dikali dengan min, maka menjadi plus I pangkat min X. Selanjutnya, bentuk dx ini kita buat menjadi 2 kali I pangkat X tambah I pangkat min X per 2. Berikutnya kita perhatikan bahwa bentuk I pangkat X tambah I pangkat min X per 2 ini merupakan bentuk dari cos X. Sehingga kita dapatkan dx menjadi dx sama dengan 2 kali cos X. Jadi terbukti bahwa turunan dari fungsi Y sama dengan 2 kali sin X adalah dx sama dengan 2 cos X. Semoga dengan adanya penjelasan soal nomor 1 ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi hiperbolik. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi Y sama dengan I pangkat 2x kali cos X. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bentuk fungsi Y sama dengan I pangkat 2x kali cos X ini merupakan perkalian dari dua fungsi. Yang pertama I pangkat 2x, kemudian yang kedua adalah cos X. Jadi fungsi ini merupakan perkalian dari dua fungsi I pangkat 2x kali cos X. Dengan memisalkan U sama dengan I pangkat 2x, maka kita dapatkan U aksennya adalah 2 kali I pangkat 2x. Selanjutnya, V kita misalkan dengan cos X,
maka kita dapatkan bahwa V aksen sama dengan sin X. Sehingga bentuk fungsi Y sama dengan I pangkat 2X kali cos X ini bisa kita buat dalam bentuk Y sama dengan U kali V. Maka dapat kita tulis Y-nya sama dengan U kali V. Maka kita peroleh bahwa dx sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Dengan mensubstitusikan nilai U dan V beserta turunan-turunannya, maka kita dapatkan nilai dx sama dengan 2 kali I pangkat 2X kali cos X tambah sin X kali I pangkat 2X. Di mana 2 kali I pangkat 2X ini merupakan U aksen. Selanjutnya cos X ini merupakan V, sin X ini merupakan V aksen, sedangkan U-nya adalah I pangkat 2X. Selanjutnya bentuk dx ini dapat kita selesaikan dengan cara mengalihkan 2i pangkat 2x kali cos x, kemudian tambah sin x kalikan dengan i pangkat 2x. Maka bentuk dx dapat kita tulis menjadi dx sama dengan 2 kali i pangkat 2x cos x tambah i pangkat 2x kali sin x. Kemudian dx ini kita sederhanakan dengan cara mengeluarkan bentuk I pangkat 2X. Sehingga kita dapatkan dx sama dengan I pangkat 2X dalam kurung 2 cos X tambah sin X. Jadi turunan dari fungsi Y sama dengan I pangkat 2X kali cos X adalah dx sama dengan I pangkat 2X kali 2 cos X tambah sin X. Yang berikutnya kita perhatikan contoh soal nomor 3, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi Y sama dengan cosecant 4x per tan 3x. Adapun pembahasannya adalah bentuk fungsi Y sama dengan cosecant 4x per tan 3x ini merupakan pembagian dari dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah cosecant 4x, kemudian fungsi yang kedua adalah tan 3x. Jadi fungsi Y ini merupakan pembagian antara fungsi cosecant 4x dengan tan 3x. Untuk menentukan turunan dari fungsi Y ini dapat kita misalkan bahwa U sama dengan cosecant 4x. Artinya pembilangnya ini kita misalkan dengan U. Yang berikutnya kita dapatkan bahwa nilai U aksen tersebut adalah negatif kotangan 4x kali cosecant 4x kali 4. Karena turunan dari cosecant 4x ini adalah negatif kotangan 4x kali cosecant 4x. Kemudian turunan dari 4x atau turunan dari sudut adalah 4. Maka kita dapatkan nilai U aksennya adalah negatif kotangan 4x kali cosecant 4x kali 4. Atau U aksen dapat kita tulis dalam bentuk negatif 4 kotangan 4x kali cosecant 4x. Selanjutnya V kita misalkan dengan tan 3x. Artinya penyebutnya ini kita misalkan dengan V. Jadi bentuk fungsi Y sama dengan U per V. Jadi karena di sini V sama dengan tan 3x, maka kita dapatkan V aksen sama dengan secant kuadrat 3x kali 3. Karena turunan dari tan 3x adalah secant kuadrat 3x, sedangkan turunan dari 3x atau turunan dari sudutnya adalah 3. Maka kita dapatkan V aksen sama dengan secant kuadrat 3x kali 3. Atau dapat kita tulis dalam bentuk 3 kali secant kuadrat 3x. Sehingga bentuk fungsi Y sama dengan cosecant 4x per tan 3x ini dapat kita tulis dalam bentuk U per V. Jadi Y sama dengan U per V. Karena Y sama dengan U per V, maka kita peroleh bahwa dx itu sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Berikutnya, dengan mensubstitusikan nilai dari U, V beserta turunannya, maka kita peroleh bahwa dx-nya menjadi negatif 4 kotangan 4x kali cosecant 4x kali tan x kurang 3 secant kuadrat 3x kali cosecant 4x per tan 3x berpangkat 2. Maka kita dapatkan nilai dx sama dengan negatif 4 kotangan 4x kali cosecant 4x kali tan 3x kurang 3 cosecant 4x kali secant kuadrat 3x per tan kuadrat 3x. Berikutnya kita perhatikan bentuk dari pembilangnya. Untuk suku pertama ini terdapat cosecant 4x
dan untuk suku kedua juga terdapat cosecant 4x. Maka nilai cosecant 4x ini kita keluarkan sehingga kita dapatkan di dx menjadi negatif cosecant 4x kali dalam kurung 4 kotangan 4x tan 3x tambah 3 secant kuadrat 3x per tan kuadrat 3x. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan cosecant 4x per tan 3x adalah negatif cosecant 4x kali 4 kotangan 4x kali tan 3x tambah 3 secant kuadrat 3x per tan kuadrat 3x. Semoga dengan adanya penjelasan 3 soal ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi hiperbolik. Selanjutnya di sini saya juga menyediakan soal latihan untuk dikerjakan, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi. Yang pertama y sama dengan secant x plus 2 per x kuadrat kurang 1. Yang kedua y sama dengan 2x pangkat 3 kurang y pangkat sin x kuadrat plus 1. Dan terakhir adalah y sama dengan 1 kurang 1/5 x pangkat 5 berpangkat 3 kali kotangan 3x kuadrat kurang 7. Cukup sekian materi kita dalam video ini. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.